warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tiara Novita Pasha Maharani dari Program Studi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman mungkin bisa open kamera terlebih dahulu ya, agar Ibu bisa melihat kesiapan kalian untuk mengikuti mata pelajaran kali ini. Di rumah saya sinyalnya sedang susah, Bu. Di sini sinyalnya juga susah, Bu. Tapi tetap mengikuti pelajaran dengan baik ya. Iya, tapi kalau online nggak bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Bu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, yaitu perkalian. Nah, karena kita minggu kemarin sudah membahas mengenai penjumlahan, mengenai pengurangan, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai perkalian. Nah, yuk cari tahu bagaimana sih operasi hitung perkalian pada bilangan bulat itu. Sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasar pada mata pelajaran ini yaitu 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Di 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Untuk indikatornya, 3.2.6 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung perkalian pada bilangan bulat secara kontekstual. 4.2.6 menyelesaikan masalah operasi hitung perkalian pada bilangan bulat secara kontekstual. Nah, selain itu, kita juga perlu nih tahu apa sih tujuan pembelajaran dari mata pelajaran dan materi ini. Nah, melalui model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectual Repetition dengan pendekatan kontekstual, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, melakukan operasi perkalian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi secara kontekstual dengan benar. Dan yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah terkait dengan operasi perkalian pada bilangan bulat secara kontekstual dengan benar. Nah, kan kita kemarin sudah membahas tuh bilangan bulat itu apa dan sebagainya. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Mungkin salah satu bisa menjawab. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan atau bisa disebut juga dengan bilangan penuh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, dilanjut nih. Masih dengan kaitannya yang tadi, bilangan bulat terdiri dari apa saja sih? Adakah yang ingin mencoba menjawab? Oke, kalau mungkin masih pada bingung nih atau masih lupa, Ibu lanjut aja ya. Bilangan bulat itu terbagi menjadi berapa sih? Dan sebutkan. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa sajakah operasi hitung yang terdapat pada bilangan bulat? Oke, kita langsung aja ya bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang dari minggu lalu. Oke, jangan sampai lupa ya, ini diingat-ingat kalau bisa, karena akan berkaitan terus nih untuk materi-materi selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan atau bisa disebut juga dengan bilangan penuh. Untuk yang kedua, bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah, 0, dan negatif. Untuk selanjutnya, bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif.
Dan operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini terdapat 2 buah jambu biji, 2 buah apel, dan 1 buah jeruk. Nah, pernahkah kalian mengantar orang tua atau saudara kalian membeli buah di pasar atau minimarket? Tentu saja pernah ya. Kemudian, atau pernahkah kalian makan buah? Tentu saja pernah, karena buah itu mencukupi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian apa sih kaitannya buah tersebut dengan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat? Yuk kita simak langsung. Nah, contohnya seperti ini. Ibu meminta Ririn, Rara, Rina, dan Rani untuk membawa buah seperti gambar di atas. Jadi, setiap siswa membawa buah sebanyak 5. Sehingga, berapakah jumlah total buah yang Ibu terima? Nah, kita dapat menyelesaikan nih. Kan setiap siswa itu membawa 5 buah. Sedangkan Ibu meminta 4 siswa untuk membawa buah. Yang membawa buah itu Ririn, Rara, Rani, dan Rina. Dan setiap siswa itu membawa 5 buah. Maka dapat dituliskan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau 4 dikali 5. Maka buah yang Ibu terima adalah 20 buah. Sampai sini, apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke hitungan dengan garis bilangan. Nah, contoh yang tadi nih, kan tadi ada 4 siswa. Maka siswanya diibaratkan seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena masing-masing siswa membawa 5 buah, maka kita dapat menggambarkan seperti ini. Satu siswa 5 buah, siswa kedua 5 buah, siswa ketiga 5 buah, dan siswa keempat 5 buah. Maka dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah suatu bilangan yang dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, pada PowerPoint ini terdapat gambar buket, tapi bukan bunga ya, ini buket yang berisikan lembaran uang. Nah, dan di lembaran uang ini terdapat uang 10.000. 10.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apa sih kaitannya buket ini dengan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat? Nah, yuk kita simak. Fani ingin membuat buket seperti gambar di atas untuk diberikan kepada ibunya saat hari ibu. Berapa lembar uang yang diperlukan untuk disusun menjadi buket, dan berapakah total uangnya? Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan seperti ini. Pada buket di atas, kan ada 10 lembar uang. Nah, karena buket tersebut menggunakan uang 10.000, maka Fani memerlukan total uang 100.000, atau dapat dituliskan sebagai berikut. 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 dan seterusnya sampai 10.000 yang ke-10, atau dapat ditulis juga 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau semuanya sudah paham? Jawab paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita menerapkan juga soal yang tadi ke garis bilangan. Nah, untuk yang soal pertama tadi masih sederhana ya, masih 4 saja dan hanya membutuhkan 5 buah saja. Nah, karena sekarang kita buket bunga yang membutuhkan 10 lembar uang dan per lembarnya yaitu 10.000, maka kita dapat menggambarkan seperti ini. Garis bilangannya 0 sampai 10 dan untuk hitungannya setiap titik 10.000, 10.000, 10.000 sampai terakhir 10.000 yang ke-10. Nah, berdasarkan garis bilangan terbukti bahwa Fani membutuhkan 10 lembar uang 10.000 atau total keseluruhan 100.000 untuk membuat buket bunga. Oke, kita masuk ke perkalian pada bilangan bulat. Nah, Ibu sudah menyediakan 4 tabel, tapi Ibu bagi menjadi 2 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu bentuk 1, dan tabel yang kedua yaitu bentuk 2. Nah, untuk yang bentuk 1, Ibu urutkan
untuk di paling kiri, yaitu angka 3 semua, bilangannya 3 semua. Dan untuk yang bentuk 2, yang paling kiri adalah angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 0, negatif 1, sampai negatif 4. Nah, berdasarkan tabel di samping, kita dapat menemukan pola perkalian dua bilangan bulat, yaitu yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Contohnya seperti ini, 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan 5 dikali 3 hasilnya tetap 15. Karena mereka terdiri dari dua bilangan positif semua, maka hasilnya akan tetap positif. Yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Contohnya seperti ini, 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Karena pada soal ini, yang pertama yaitu bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif, maka hasil akhirnya yaitu bilangan negatif. Untuk contoh yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini yang pernyataan ketiga itu kebalikan dari soal sebelumnya ya. Yang pertama yaitu negatif terlebih dahulu dikalikan dengan positif, hasilnya negatif, seperti itu. Kita masuk di bentuk ketiga dan bentuk keempat. Nah, ini. Untuk yang bentuk ketiga, Ibu urutkan yang paling kiri itu dimulai dari 1, 2, 3, 0, negatif 1, sampai negatif 3. Untuk yang bentuk keempat, ini ada negatif 3 semuanya. Oh iya, Ibu kurang dari... Oke. Nah, berdasarkan tabel di samping, kita dapat menemukan pola perkalian dua bilangan bulat, yaitu yang pertama, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini ya dapat dilihat, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk pernyataan kedua, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini, negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Sedangkan perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan positif. Seperti contoh ini, negatif 1 dikali negatif 3, maka hasilnya 3. Negatifnya hilang. Terus ini juga negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya 6. Seperti itu. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, sifat-sifat lain pada perkalian dua bilangan bulat. Nah, kita tadi sudah mengetahui ya, apabila positif dikali positif, hasilnya tetap positif. Ketika negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Dan negatif bertemu negatif akan menghasilkan positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di sifat perkalian dua bilangan bulat. Nah, ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Untuk sifat komutatif, yaitu apabila ada bilangan bulat A dikali dengan bilangan bulat B, maka hasilnya akan sama dengan bilangan bulat B dikali bilangan bulat A. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk sifat asosiatif, apabila terdapat bilangan bulat A dikali bilangan bulat B dikali bilangan bulat C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, atau dalam kurung A dikali B dikali C. Seperti contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut di sifat distributif. Sifat distributif itu lebih ke penjabaran. Misalnya nih, ini tuh ada penjumlahan dan perkalian. Contohnya, bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B dikali C, maka dapat dijabarkan menjadi A dikali C ditambah B dikali C. Atau cara gampangnya seperti ini. Ini kan yang di dalam kurung A dan B, yaitu penjumlahan. Nah, kita dapat gambarkan, mungkin kalian bisa menggambarkan di buku tulis kalian, itu A diberi garis lengkung ke C, dan B diberi garis lengkung ke C juga. Jadi, bisa seperti ini. Dan untuk pengurangan juga masih sama, seperti itu prosesnya. Dan untuk yang ini, A dikali dalam kurung B plus C. Hasilnya sebenarnya sama dengan yang atas ini, tapi
untuk perkaliannya dia di depan. Tapi caranya tetap sama seperti itu. Untuk contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi tadi? Atau semuanya sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu akan men-share itu LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sebentar. Share dulu ya. Nah, untuk LKPD-nya Ibu jelaskan sedikit. Oke, nah LKPD ini itu terdapat materi-materi yang ada di PPT tadi. Nah, sebentar. Nih, kalian nanti bisa mengerjakan lembar kerja nanti ini diisi anggota kelompoknya. Terus juga ini ada bisa dibaca ya. Tadi udah Ibu jelaskan di PPT-nya. Kemudian kalian bisa mengerjakan di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, untuk kegiatan 1 ini kalian bisa mengerjakan dengan contoh yang buah tadi, penerapan buah atau penerapan buket yang uang tadi. Kalian bisa menggambarkan garis bilangannya juga, kalian bisa menggambarkan secara manual, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di kegiatan 2, ini Ibu membuat tabel. Nah, ini 3 dikali 3 hasilnya 9. 2 dikali 3 hasilnya 4. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Nah, yuk temukan sifat perkalian pada bilangan bulat berdasarkan tabel di atas. Ini Ibu sudah memberikan clue-nya, yaitu jika semua bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0, seperti ini. 3 dikali 0 hasilnya 0. Negatif 1 dikali 0 hasilnya tetap 0. Begitu pula yang ini, 2 dikali 0 hasilnya tetap 0. Nah, untuk yang kedua ini kalian bisa mencari tahu dari tabel yang sudah tersedia. Dan ini untuk hasil kali pada perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif adalah positif. Ini kalian bisa mengisi seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi yang sebelumnya tadi. Kalian bisa langsung masukkan saja. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakan. Kemudian nanti dipresentasikan dengan anggota kelompoknya. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WhatsApp ya. Mungkin untuk Zoom-nya Ibu akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, tadi sudah mengerjakan LKPD-nya ya di masing-masing grup. Nah, untuk selanjutnya, Ibu persilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1. Jawabannya udah saya kirim ke grup, Bu. Oh iya, sebentar. Saya lihat dulu ya. Ibu sekalian share screen saja. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kegiatan 1, Kredit dan orang tuanya pergi ke pasar untuk stok barang yang sudah habis di toko mereka. Kredit meminta tolong untuk mengambil stok buah alpukat sebanyak 5 kg, di mana 1 kilogramnya berisi 5 biji. Berapakah total buah tersebut? Buatlah garis bilangan. Penyelesaian. Kredit mengambil stok buah alpukat 5 kg dan per 1 kilogramnya berisi 5 biji, maka dapat ditulis 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 atau 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi total buah yang diambil kredit untuk stok sebanyak 25 biji. Jika digambarkan dalam garis bilangan sebagai berikut.
Dan ini gambarannya. Kegiatan kedua pada gambar di bawah ini, jika semua bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Misal 3 kali 0 sama dengan 0 dan kurung buka, kurung tutup min 2 kali 0 sama dengan 0. 2. Jika semua bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misal 1 kali 1 sama dengan 1 dan 1 kali min 3 sama dengan min 3. 3. Hasil kali pada perkalian dua bilangan bulat adalah A. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif dan positif. B. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah negatif. C. Bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif adalah positif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Bagus sekali ya untuk pekerjaan kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, Ibu share screen kan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama ada kegiatan 1. Radit dan orang tuanya pergi ke pasar untuk stok barang yang sudah habis di toko mereka. Radit dimintai tolong untuk mengambil stok buah alpukat sebanyak 5 kilo, di mana 1 kilonya berisi 5 biji. Berapakah total buah tersebut? Buatlah garis bilangannya. Jadi di sini penyelesaiannya, karena Radit mengambil stok buah alpukat sebanyak 5 kilo dan isi per 1 kilo adalah 5 biji, maka dapat ditulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 atau 5 kali 5 sama dengan 25 biji. Jadi total buah alpukat yang diambil Radit untuk stok sebanyak 25 biji. Jika digambarkan dalam garis bilangan, dapat terlihat seperti gambar berikut. Untuk selanjutnya ada kegiatan 2. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika semua bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Misalnya, 3 dikali 0 sama dengan 0, dan negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, jika semua bilangan bulat dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya, 1 dikali 1 hasilnya 1, dan 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Yang ketiga, hasil kali pada perkalian dua bilangan bulat adalah yang A bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif adalah positif. Yang B bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah negatif. Yang terakhir, bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Semuanya teman-teman beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, nah bagus sekali ya. Saya rasa dari kedua kelompok sudah saling memahami untuk materi perkalian ini. Dan Ibu sudah menyiapkan soal latihan tambahan untuk kalian bisa dikerjakan latihan di rumah. Nanti untuk minggu depan kalian bisa menanyai mungkin kesulitannya di mana atau mungkin yang belum paham mana. Nanti akan Ibu jelaskan lebih detailnya lagi seperti itu. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.